Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kompas Muntilan, komunikasi pastoral di dalam acara Sapaan Pagi. Hari ini kita diajak oleh gereja untuk bersyukur, bergembira, karena kita merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus. Maka malah kita siapkan hati kita nyambut mendengarkan sabda Tuhan untuk hari ini. Kita tandai dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa Tuhan Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada para murid, kata orang, siapakah putra manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang nabi. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup. Kata Tuhan Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, tetapi Bapa-Ku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau Petrus, dan di atas batu karang ini kudirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan diberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu saudariku yang terkasih dalam Kristus, merayakan pesta Santo Petrus dan Paulus, saya teringat pada suatu peristiwa. Ada seorang umat di paroki Santo Petrus dan Paulus datang pada romo parokinya dan mengatakan demikian. Romo, apakah tidak sebaiknya paroki kita diberi nama Santo Petrus saja atau Paulus saja, bukan Petrus dan Paulus? Lalu romo paroki itu balik bertanya, mengapa? Kata orang itu, karena paroki kita selalu ada ketegangan, ada keributan terus, seperti hanya relasi Santo Petrus dan Paulus yang seringkali tegang dan ribut. Romo paroki itu tersenyum dan mengatakan demikian. Apakah tidak sebaliknya? Kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena pada umumnya paroki-paroki itu hanya mempunyai satu pelindung, entah Santo Petrus, entah Santo Paulus. Tetapi gereja ini dilindungi oleh dua orang tokoh besar di dalam gereja, yaitu Santo Petrus dan Santo Paulus. Bapak Ibu saudariku yang terkasih dalam Kristus, memang Santo Petrus dan Paulus adalah tokoh besar di dalam sejarah gereja. Keberadaan gereja tidak dapat dipisahkan dari usaha, dari jawaban iman dari dua pribadi yang luar biasa itu, yaitu Santo Petrus dan Paulus. Santo Petrus memang seorang nelayan yang tahu seluk-beluk daerahnya. Dia pasti tahu tentang apa yang terjadi di daratan, apa yang terjadi juga di daerah Galilea, di danau itu. Dia hafal semuanya. Dan dia sungguh mengenali orang-orang di sekitarnya itu. Dan dia dipercaya oleh Kristus, di atas dirinya didirikan gereja. Dan pada sisi yang lain, kita juga mengenal seorang pribadi yang luar biasa, yaitu Saulus yang nanti akan menjadi Paulus. Dia adalah dari keluarga orang yang sangat saleh, mengikuti ajaran agama, karena Saulus adalah dari keluarga Farisi. Dan dia menjadi murid dari Gamaliel yang sangat luar biasa, guru agama yang sangat terkenal pada waktu itu. Dan Saulus menjadi salah satu murid yang terbaik dari Gamaliel. Tetapi Tuhan memilih dia untuk menjadi tiang di dalam gereja. Dari Santo Petrus kita diajak untuk setia, mengikuti terus-menerus tradisi iman yang diberikan, yang diajarkan oleh Kristus.
Dan dari Santo Paulus kita memang juga belajar dari iman apa yang diberikan oleh Kristus, tetapi kita juga diajak sekaligus oleh Tuhan melalui Santo Paulus untuk melihat bahwa warta kerajaan surga tidak hanya untuk orang-orang Yahudi, tetapi juga untuk orang-orang di luar Yahudi, orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Dan itu dijawab betul oleh Santo Paulus dengan warta kabar gembira ke berbagai belahan bumi. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa yang dapat kita renungkan? Malah kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa pada hari-hari ini kita pulih mempersiapkan diri untuk memulai misa lagi. Tanggal 18 Juli maksud saya, boleh merayakan misa. Pertanyaannya adalah, apakah kita hanya sekedar mulai merayakan misa lagi? Ataukah kita mau memperbaharui diri kita, cara hidup kita, cara kita beriman, cara kita menggereja dengan situasi yang baru? Ataukah kita hanya ya begitu-begitu saja? Tidak ada suatu pertobatan, tidak ada suatu perubahan, tidak ada sesuatu yang harus kita pikirkan dan kita kerjakan ketika gereja harus hadir di dalam dunia yang baru. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari kita mohon pada Tuhan supaya kita dikasih karuniai oleh Tuhan semangat roh yang menjiwai Santo Petrus dan Santo Paulus. Roh yang mau setia untuk membela gereja. Bagi Santo Petrus dan Santo Paulus, pertanyaan yang paling pokok di dalam diri mereka bukan apa yang dapat saya ambil, apa yang dapat saya terima dari gereja. Justru sebaliknya, mereka selalu berusaha mengusahakan apa yang dapat diberikan kepada gereja, kepada keluarga Allah yang dipercayakan kepada mereka. Maka malah kita mohon pada Tuhan supaya suasana yang baru yang ditawarkan oleh Bapak Uskup mulai tanggal 18 Juli mendatang ini, kita wujudkan suatu gereja yang penuh dengan kemurahan hati, penuh dengan pelayanan, penuh dengan kabar gembira. Dan itulah yang diperjuangkan oleh Santo Petrus dan Paulus. Gereja menjadi keluarga Allah. Gereja menjadi tempat yang sungguh orang merasakan Allah hadir. Menjadi peristiwa-peristiwa perjumpaan dalam kasih Allah yang sangat mendalam. Kita mohon pada Tuhan supaya gereja kita diberkati dan mendapatkan tiang yang sungguh luar biasa yang tidak akan mudah hancur karena berpijak pada tradisi iman seperti diwartakan oleh para rasul, khususnya Santo Petrus dan Santo Paulus. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari kita berdoa, dan pada kesempatan ini kita diundang juga untuk mendoakan kedamaian dan ketentraman jiwa Bapak Paulus Rujimin yang telah dipanggil menghadap Tuhan 40 hari yang lalu. Kita mohonkan supaya saudara kita diterima di dalam kebahagiaan abadi bersama dengan Tuhan di surga. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena di dalam sejarah gereja kami Kau memberikan pribadi yang luar biasa, yaitu Santo Petrus dan Santo Paulus. Mereka sungguh sangat mencintai Tuhan kami Yesus Kristus, dan mereka juga mencintai gerejanya dengan sungguh-sungguh. Selalu mengusahakan yang terbaik apa yang dapat diberikan untuk keberadaan, untuk kehidupan, untuk warta kabar gembira gereja di tengah-tengah masyarakat ini. Maka ya Tuhan, biarlah semangat roh yang dimiliki oleh Santo Petrus dan Paulus menjadi kekuatan di dalam gereja kami, di dalam paroki kami, di dalam keluarga kami, di dalam kehidupan kami setiap hari. Dan biarlah kami semua akhirnya juga dikumpulkan di dalam kerajaan-Mu yang tiada berkesudahan, di dalam gereja-Mu yang Kau berkati sendiri. Semua ini kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian selalu dilindungi dan diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berkah dalam. Happy birthday to you. Selamat. 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 Selamat.
Selamat Happy birthday to you. ulang tahun buat Romo Agung. untuk Romo Agung. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Buat Romo Agung, happy birthday. Selamat ulang tahun Romo. Semoga panjang umur dan sehat selalu untuk selamanya. Selamat ulang tahun buat Romo Agung, selalu sehat selalu dan panjang umur selamanya. Happy birthday.